Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi a'udzu bika min hamasati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita kali ini berkaitan dengan sebuah ideologi negara yang sangat penting. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat luas. Negara yang mencakup berbagai suku bangsa. Negara yang kaya raya akan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Negara yang sangat toleran dalam hal beragama, yang berbagai macam di dalamnya aliran-aliran, yang berbagai macam di dalamnya suku-suku bangsa-bangsa. Boleh dikatakan negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Nah, di dalam keragaman bangsa ini, keragaman suku, keragaman pemikiran, keragaman agama, keragaman aliran kepercayaan, keragaman berbagai macam keragaman, maka ada satu ikatan yang disepakati oleh founding father, para pendiri bangsa, yaitu sebuah ideologi bangsa yang dirumuskan oleh founding father, oleh para pendiri-pendiri bangsa, oleh tokoh-tokoh besar bangsa. Karena itu, ini menjadi perhatian kita sebagai generasi bangsa, sebagai anak bangsa, sebagai orang yang tinggal di dalam bangsa yang sangat kaya ini. Kenapa harus kita mengenal ideologi bangsa? Kenapa harus kita pertahankan ideologi bangsa? Karena ideologi itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan dari para founding father yang kemudian diikuti oleh generasi bangsa berikutnya. Bahwa inilah arah bangsa mau kemana. Inilah arah yang ditujukan oleh founding fathers, yang tentu mereka ini memiliki iktikad dan niat baik untuk mengarahkan sebuah bangsa menjadi negara besar, menjadi bangsa yang besar, menjadi negara dan bangsa yang hebat, yang bermartabat, negara yang diberkahi Allah, negara yang dikarunia Allah kenikmatan. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarahnya, sebelum kemerdekaan, bahwa perbincangan tentang bangsa mau dibawa kemana, dasar atau falsafah bangsa ini seperti apa, ideologi atau keyakinan bangsa ini mau seperti apa, itu sudah menjadi perdebatan dari dua kelompok besar pada saat itu. Ada kelompok nasionalis sekuler, ada kelompok nasionalis Islami,
Dua kelompok ini yang kemudian terus berdiskusi, terus melakukan debat, terus melakukan menyatukan, mencari titik persamaan untuk menggapai sebuah ide yang besar, yaitu memunculkan ideologi bangsa yang hebat. Betul, pernah Presiden Soekarno mengajukan Pancasila ini, 5 dasar negara negara ini, 5 dasar negara yang menjadi acuan negara ke depan. Yang itu dia munculkan pada tanggal 1 Juni 1945. Tapi kemudian ada pemikiran lain bahwa sebenarnya bukan Presiden Soekarno yang pertama kali memunculkan ide Pancasila, tetapi ada seorang lagi, M. Yamin namanya, yang memunculkan ide Pancasila ini, yang sama 5 silanya, yang itu sebelum Presiden Soekarno memunculkan ide Pancasila ini. Terjadilah perdebatan yang saya kemudian tidak mendalami hal itu. Oleh karena itu, intinya bahwa ide besar dari founding fathers, para pendiri-pendiri bangsa ini, dirumuskan, diawali oleh Pancasila. Memang sudah ada usulan itu. Dan kenapa tidak dinamakan Pancadharma? Karena dharma artinya kewajiban. Sementara Pancasila itu sila artinya adalah dasar. Jadi jauh lebih prinsip sila dibanding dharma. Kaum muslimin, kaum muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian diolah oleh founding fathers, yang kemudian ada panitia BPUPKI, yang kemudian dibentuklah panitia 9, yang di dalamnya ada Presiden Soekarno, ada Hatta, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Amar Amis, kemudian ada lagi para founding fathers yang lain, yang kemudian merumuskan Pancasila. Maka muncullah Piagam Jakarta yang disebut dengan Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kemudian dari 5 sila itu, di atasnya ada ketuhanan yang berdasarkan menjalankan yang berdasarkan syariat Islam. Yang kemudian menjadi perdebatan itu antara kaum nasionalis dengan agamis, yaitu Islamis, yang kemudian akhirnya dibuanglah 7 kata berdasarkan kesepakatan, usulan, dan diskusi yang cukup panjang dan cukup alot itu. Jadi, para kaum muslimin, kaum muslimat sekalian, dan para generasi bangsa, jadi perdebatan masalah ideologi sebelum kemerdekaan sudah terjadi, dan ini perasan pemikiran yang jitu dari mereka-mereka itu. Perjuangan yang tidak mudah untuk menetapkan Pancasila, sebuah asas negara, sebuah ideologi bangsa, falsafah bangsa yang akan mengarahkan bangsa mau menuju kemana ini bangsa. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat sekalian, kenapa ini Pancasila kita harus terima, dan kita sebagai generasi bangsa harus menerima sebagai sebuah keyakinan kita bahwa ini adalah ideologi bangsa yang harus kita pegang teguh-teguh
Karena ini adalah sebuah ideologi, sebuah keyakinan, sebuah arah yang sudah jelas arahnya. 5 dasar ini adalah arah yang sangat jelas. Yang kita sebagai umat Islam melihat ini adalah hal yang tidak bertentangan dengan ideologi agama, ideologi Islam. Ini adalah perwujudan nilai-nilai Islam. Ini adalah sebagian perasan nilai-nilai ajaran Islam. Karena itu, saya meyakini bahwa ideologi bangsa ini memang adalah ideologi yang tidak bertentangan dengan agama manapun, dengan aliran kepercayaan manapun. Kecuali ada orang-orang yang mungkin memiliki pemikiran liberal atau mungkin pemikiran yang memang menghendaki agama itu tidak boleh ada dalam negeri ini. Agama tidak boleh mengatur bangsa ini. Agama tidak boleh turut campur mengatur politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kalau memang ada seperti itu, berarti merusak tatanan ideologi bangsa. Yang saya khawatir nanti, bahwa ketika ideologi bangsa ini sudah dirusak oleh generasi berikutnya, generasi yang tidak bertanggung jawab, maka bisa jadi ini menjadi ideologi yang rusak yang kemudian arah negara tidak menjadi jelas. Saya punya keyakinan bahwa ketika ideologi bangsa ini dipegang teguh-teguh oleh anak-anak bangsa, generasi-generasi bangsa, maka arah negara akan sudah sangat jelas. Dan sinilah terjadi peradaban bangsa kita. Karena peradaban itu harus ada ideologinya. Dan ketahuilah bahwa dari setiap sila ini, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah ideologi setiap agama. Dan tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pun tidak bertentangan dengan agama. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini adalah anjuran agama. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini pun adalah anjuran agama. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini adalah tuntutan agama. Jadi kalau kita urai dari sila pertama sampai sila kelima, tidak ada satupun yang bertentangan dengan ideologi agama. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian, kita harus menyadari akan hal ini pentingnya adanya ideologi bangsa, falsafah bangsa untuk mengarahkan bangsa ini mau jadi apa, mau arah kemana, titik tujuannya apa, kita sudah bisa membaca. Ini adalah visi misi sebuah bangsa yang kalau memang bangsa ini ingin menjadi besar dan menjadi berkah, menjadi bangsa yang ditolong Allah, maka berpegang teguh kepada ideologi bangsa ini. Namun bukan berarti kita menafikan ideologi agama. Saya bilang tadi, tidak ada bentrokan, tidak ada benturan antara ideologi bangsa dengan ideologi agama. Bahkan ini adalah ideologi agama melengkapi ideologi Pancasila. Melengkapi ideologi bangsa. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian. Oleh karena itu,
ketika seseorang menjalankan nilai-nilai dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ideologi bangsa ini, dia sama dengan menjalani agamanya. Ketika seseorang yang beragama menjalankan nilai-nilai agamanya, katakanlah Islam dalam hal ini menjalankan nilai-nilai agama Islam, maka sama dengan dia sudah menjalankan nilai-nilai ideologi bangsa Pancasila. Ini sebuah pemikiran yang jitu, pemikiran yang hebat, yang subhanallah kita perlu apresiasi sebagai generasi bangsa. Oleh karena itu, ideologi ini perlu kita pertahankan. Tidak boleh ada sekelompok orang yang ingin merusak ideologi bangsa. Sampai lagi kalau memang mau dihilangkan satu sila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, berarti sama dengan meniadakan agama di bumi Indonesia ini. Berarti meniadakan ideologi yang berketuhanan dari bangsa ini. Berarti merusak tatanan agama, merusak tatanan berbangsa dan bernegara, dan akan mengacaukan nilai-nilai kebangsaan ini. Kalaupun ada bangsa atau negara yang tidak memiliki ideologi ketuhanan ini, biarlah itu bangsa itu. Tetapi Indonesia dengan khasnya, ini harus ada nilai-nilai ketuhanan. Karena itu merupakan energi positif yang akan memancar, memunculkan sinar keberadaban, memunculkan sinar peradaban, sinar kemajuan yang dipantau oleh nilai-nilai ketuhanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai generasi bangsa, kami sebagai umat Islam tentu punya kewajiban untuk menjaga ideologi itu. Bentuknya apa? Untuk menjaga ideologi bangsa ini yang sudah menurut saya sudah hebat ini. Bentuknya berbagai macam. Kalau kita bergerak di bidang organisasi, maka bagaimana organisasi kita ini menjaga nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ideologi bangsa. Kalau kita sebagai individu dari sebuah warga negara bangsa ini, maka bagaimana kita menjadi individu yang menjalankan nilai-nilai ideologi bangsa ini, falsafah bangsa, nilai-nilai Pancasila ini. Kalau kita sebagai keluarga, bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai ideologi bangsa ini, nilai-nilai Pancasila ini di dalam keluarga. Kita sebagai keluarga. Kita sebagai pejabat, bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini, nilai-nilai ideologi bangsa ini. Kita sebagai pemimpin organisasi, bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai ideologi bangsa ini, nilai-nilai dari Pancasila ini. Kita sebagai pemimpin sebuah perusahaan, pemimpin sebuah instansi, sebuah lembaga, pemimpin sebuah suku, pemimpin sebuah negara dan sebagainya. Bagaimana kita berpikir untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, mewujudkan nilai-nilai ideologi bangsa. Yang memang saya pikir itu adalah natural, atau mungkin itu adalah fitrah kemanusiaan yang sama sekali tidak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang memiliki potensi untuk bisa seperti itu, bisa mewujudkan nilai-nilai dari Pancasila.
Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai generasi bangsa tidak boleh tinggal diam. Tadi yang saya sudah paparkan bahwa kita tidak boleh tinggal diam jika kita sebagai individu, jika kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai keluarga, kita sebagai ketua organisasi, kita sebagai ulama, kita sebagai dan sebagainya, berkiprahlah untuk menjaga ideologi bangsa. Karena kalau kita tidak jaga ini, sampai lagi nilai ketuhanan yang Maha Esa ini bisa hilang, maka sama dengan menghilangkan agama dari bumi pertiwi yang kita cintai ini. Apa yang terjadi ketika bangsa ini tidak lagi ada agama? Maka yang muncul bukan peradaban, bukan peradaban Islam, bukan peradaban yang mulia, peradaban yang diberkahi Allah, tapi peradaban setan, peradaban iblis, peradaban jahat, peradaban yang menghancurkan segala tatanan nilai-nilai sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Kita ingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun." Bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri, sebuah negara, sebuah kampung, sebuah kota, sebuah daerah, lau anna ahlal qura. Qura berarti yang sudah diutus oleh Allah seorang rasul, atau diutus ulama, atau diutus orang yang memberikan penjelasan tentang agama, yang memperkenalkan agama, itu namanya qura. Lau anna ahlal qura, penduduk kampung. Berarti yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keterangan tentang sebuah agama. Dalam hal ini misalkan Islam. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu ini adalah nilai-nilai ideologi. Amanu. Dalam hal ini ketika kita berbicara Islam berarti ideologi Islam. Dalam hal ini mungkin ideologi yang lain, agama yang lain, ideologi agama yang lain. Tapi dalam konteks ini bahwa ideologi Islam, lau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan mereka ini bertakwa kepada Allah. Artinya mewujudkan nilai-nilai fitrah manusiaan, mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan, dalam konteks keseharian. Mewujudkan nilai-nilai agama di kantor, mewujudkan nilai-nilai agama di instansi, di lembaga, di pendidikan, di budaya, di politik, di masyarakat, di negeri, di bangsa. Wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dari langit dan dari bumi. Minas sama'i wal ard. Jadi ketika bisa mewujudkan nilai-nilai ideologi bangsa, ideologi agama, bukan sekedar mulut saja, bukan sekedar keyakinan saja, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap abad, setiap dasawarsa, dan selanjutnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai macam segmen yang saya sudah ungkapkan di awal, maka akan Allah kasih keberkahan dari langit dan dari bumi. La fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu, tetapi mereka itu mendustai nilai-nilai ideologi agama, nilai-nilai ideologi agama. Mereka dustai, mereka hilangkan, mereka coba untuk rusak, mereka keruhkan
tidak lagi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak lagi ada pada nilai-nilai itu ada pada politik, nilai-nilai itu pada budaya, nilai-nilai itu pada instansi, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka, kami adab mereka karena perbuatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian, ketika kita memperkenalkan ideologi bangsa, ideologi agama kita, atau yang punya kepercayaan yang lain atau punya kepercayaan agama yang lain, silahkan. Mengajarkan, memperkenalkan ideologi itu kepada generasi bangsa, generasi kita, generasi muslim, maka kita sama dengan memberikan arahan yang jelas kepada mereka. Karena hidup itu butuh arah, butuh kekuatan yang mengarahkan. Apa itu kekuatan yang mengarahkan? Yaitu rumusan-rumusan yang telah dibuat oleh founding fathers, yaitu Pancasila. Dalam hal agama berarti rumusan-rumusan yang telah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama. Kalau saya berarti agama Islam. Dan itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Kalau orang berjalan sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan enak, maka hidupnya akan nikmat. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk menjaga ideologi bangsa. Karena sama dengan menjaga ideologi agama kita. Jika dirusak, maka sama dengan dirusaknya agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada ideologi bangsa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ideologi agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kehancuran sebabkan kehancuran ideologinya. Demikian, mohon maaf lahir batin. Tentu banyak salah dalam hal ini, tentu banyak kekurangan dalam hal ini. Namun ini dari generasi bangsa yang ingin mengambil sikap dan ingin mendorong pada generasi bangsa yang lainnya untuk menjaga ideologi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.